Oke, sifat sistem Fermi yang kedua adalah energi ionisasi atau potensial ionisasi. Energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan. Nah, ini ya. Jadi energi ionisasi itu energi minimum yang diperlukan. Nah, ini nanti kita jadi kata kunci ya. Energi minimum yang diperlukan atom netral dalam wujud gas untuk melepas satu elektron sehingga membentuk ion bermuatan +1. Ya, di sini ini kata kuncinya energi yang diperlukan untuk melepas ya, untuk melepas. Ini kata kunci. Ya. Oke, tetap ada dua bagian ya. Pertama dalam satu golongan ya. Dari atas ke bawah ya, jari-jarinya makin besar ya. Jadi kita bayangin dari atas ke bawah jari-jarinya makin besar ya. Karena jari-jarinya ke bawah makin besar, otomatis apa? Jarak dari inti sampai elektron pada kulit luar makin besar. Atau nama lainnya di sini gaya tarik inti terhadap elektron pada kulit terluar semakin kecil. Ya, jadi ini untuk lebih mudah, dari atas ke bawah jari-jarinya makin besar. Karena jari-jarinya makin besar, berarti apa? Gaya tarik dari inti pada elektron di kulit luar itu makin kecil ya. Akibatnya semakin mudah melepas elektron dan energi yang diperlukannya semakin kecil ya. Oke, saya pakai visualisasi. Ini ada Li, Na, Krb ya. Ini Li 3, 2, 1. Kita langsung Rb K aja ya, 2, 8, 8, 1. Nah, kalau kita pakai visualisasi ini ya, oke, berarti apa? 2, berarti ini ada 2 kulit ya. 4, berarti ini ada 4 kulit ya, makin besar ya. Otomatis apa ya, kita ikutin ini, dari atas ke bawah jari-jarinya semakin besar. Nah, kita lihat jari-jarinya otomatis makin besar ya, jari-jari makin besar. Karena jari-jari makin besar atau makin bertambah, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron pada kulit terluar semakin kecil. Jadi saya misalkan di sini ada intinya ya, misalkan pakai ini ada inti di sini ya, di sini ada inti, sini ada inti, kemudian ada elektron pada kulit terluar, ada elektron pada kulit terluar. Nah, ini gimana gaya tariknya? Nah, otomatis ya, kalau ini kan jaraknya antara inti dan elektron pada kulit terluar kecil. Kalau ini antara inti dengan elektron pada kulit terluar jauh atau besar, otomatis gaya tariknya yang di bawah atau yang jari-jarinya besar ini akan semakin lemah atau semakin kecil ya. Oke, kemudian akibatnya semakin mudah melepas elektron. Nah, karena jaraknya jauh ya, jadi makin mudah lepas. Nah, makanya apa? Kalau ada misalkan orang punya pacar ya, jaraknya dekat dengan jaraknya jauh ya, jadi apa namanya, jarak jauh ya, misalkan di luar kota gitu ya, dia akan mudah lepas ya. Kenapa? Karena gaya tariknya kecil atau lemah. Nah, akibatnya apa? Energi yang diperlukan semakin kecil. Akhirnya apa? Jadi kalau yang dekat ya, yang dekat itu ya, itu gaya tariknya kuat, jadi susah untuk lepas. Tapi kalau jaraknya jauh ya, makin mudah lepas. Jadi disimpulin ya, dalam satu golongan ya, energi ionisasinya dari atas ke bawah makin kecil. Kenapa makin kecil? Karena jari-jarinya makin besar. Jari-jarinya makin besar, gaya tarik inti terhadap elektron pada kulit terluar makin kecil. Karena makin kecil, makin mudah lepas. Ya, itu apa namanya untuk dalam satu golongan. Sekarang dalam satu periode, ya, kita visualisasikan dalam satu periode. Dalam satu periode misalnya ada
Li ya 3 Li B B C N F. Nah, ini 9 ya. Oke, Li BB. Nah, Li 4 5 6 7 Li BO. Sini O ya. Li BB CN O F N E. Jadi misalnya 7 8 9 10 ya. Saya misalkan antara Li dengan F ya. Li ya 21 ya. Itu dari jarinya 2. Kemudian ini F 27. Nah. Ya. Oke, seperti di jari-jari ya. Kalau dari kiri ke kanan jari-jarinya akan membesar ya karena hubungannya dengan gaya tarik inti. Nah, ini. Dari kiri ke kanan jari-jari atomnya makin kecil ya. Ini kalau ini kan aslinya awalnya sama. Kemudian karena gaya tarik inti ya, dia jari-jarinya beda ya. Jadi ini tetap 2, sini aja deh. Ini tetap 2, tapi dia apa namanya? Di sini lebih kecil. Nah, misalkan seperti ini ya. Jadi ini lebih besar daripada yang di sini. Misalnya kita kalimatnya dari kiri kanan jari-jari atom makin kecil ya, jari-jarinya makin kecil sehingga gaya tarik inti terhadap elektron pada kulit terluar semakin besar. Jadi misalnya ini ada inti kemudian ditarik ya. Ini ada inti ya, kemudian narik elektron di luar. Nah, misalkan kayak gini. Nah, otomatis yang jaraknya dekat ya, yang jaraknya dekat ini hampir sama ya. Saya buat yang ini aja. Oke, saya langsung berubah ya. Di sini misalnya jari-jarinya apa namanya segini, di sini udah jadi sekian misalnya. Oke, misalnya sekian. Nah, besarnya bersama ya. Oke, misalnya besarnya sekian. Nah, otomatis ya, misalkan ada inti di tengah ya, kemudian ada elektron di luar ya, ada elektron di luar, intinya di tengah ya. Nah, kalau ini narik ya, otomatis akan lebih kuat di sini ya. Kenapa kuat yang jari-jarinya kecil? Karena jarak inti sama elektron pada kulit terluar dekat, hanya makin mudah, makin kuat menariknya. Nah, karena makin kuat menariknya, saya makin sulit melepaskan elektron. Jadi elektron yang di sini akhirnya apa? Makin sulit untuk lepas. Sehingga energi yang diperlukan untuk melepasnya semakin besar. Ya, jadi saya ulangi lagi ya. Dari kiri ke kanan, ya, jari-jarinya itu makin kecil. Karena jari-jarinya makin kecil, gaya tarik inti terhadap elektron pada kulit terluar makin besar ya. Karena makin besar makin sulit untuk lepas. Karena makin sulit untuk lepas berarti energi yang diperlukan untuk melepasnya makin besar. Jadi kesimpulannya dari ini energi ionisasi dapat kita simpulkan. Nah, sini aja ya. Dapat kita simpulkan ini ada LiNaKRB ya misalkan. Jadi apa? Ke atas ya, modelnya ke atas itu energi ionisasinya makin besar ya, dan ke kanan juga makin besar. Nah, ini buat kesimpulan ya. Jadi kenapa pakai besar-besar semua biar lebih gampang ingatnya ya. Jadi kalau ke atas energi ionisasinya makin besar, dan ke kanan energi ionisasinya makin besar. Jadi ini agak dibalik aja ya, dibalik aja dari penjelasan.